Halo, assalamualaikum. Di video kali ini saya mau bahas sebuah wireless gaming headphone yang bisa punya dua konektivitas, yaitu wireless dan juga wireless. Ya, kebanyakan headphone gaming punya dua konektivitas, itu wireless dan juga wired ya, alias nirkabel dan juga berkabel. Nah, kalau Logitech Gaming G435 wireless headset ini punya dua konektivitas, itu wireless. Yang pertama pakai dongle seperti ini, colok USB, dan yang kedua adalah konektivitas Bluetooth. Nah, untuk desainnya ini bisa dikatakan udah gaming banget, dengan bobot yang sangat ringan, jadi tidak bikin berat di kepala dan juga tidak bikin kuping sakit, tertekan kalau lama dipakai main ya. Betul, dengan bobot ringan seperti itu memang materialnya semuanya mungkin ya terbuat dari bahan plastik polikarbonat dengan sedikit bahan fabric di atasnya biar lebih nyaman melekat di kepala seperti ini. Dan mungkin sedikit masukan buat Logitech biar bisa bikin ukurannya lebih besar lagi. Karena buat ukuran kepala yang besar seperti saya, kepala besar bukan sombong ya, besar kepala, ini rada mentok nih kalau posisinya ke atas seperti ini. Jadi saya biasanya pasangnya rada ke depan, si frame-nya itu, biar lebih nyaman lagi waktu dipakai. Nah, untuk karakter suaranya kita akan bahas belakangan, kita bahas dulu fiturnya apa saja. Yang pertama, tentu saja dia punya fitur wireless connectivity tadi, bisa Bluetooth dan juga bisa wired dengan dongle. Kemudian buat kodeknya, support SBC dan ESC, dan Bluetooth-nya sudah Bluetooth kekinian ya, 5.0. Kalau dari segi desain tadi, saya udah ngerasa cocok banget, walaupun sebetulnya masih ada dua pilihan warna lain yang juga menarik. Yang putih dengan kombinasi, kalau nggak salah warnanya biru muda ya, yang putih itu, sama yang pink atau magenta. Nah, kalau itu mungkin bakal bisa cocok buat teman-teman yang cewek. Nah, dengan konektivitas ganda ini bakal cocok buat pertama PC gamers, dimana kalau pakai dongle USB seperti ini, mungkin kamu udah cobain di mouse atau keyboard yang Bluetooth juga ya, yang punya dua mode, biasanya lebih minim delay di dongle seperti ini dibandingkan pakai konektivitas Bluetooth. Nah, konektivitas Bluetooth bakal lebih berguna ketika kamu pakai buat di mobile device kayak di tablet atau di smartphone atau di konsol yang pakai Bluetooth. Nah, kemudian bobot yang ringan ini membuatnya nyaman buat dibawa bepergian, walaupun dalam paket penjualannya tidak disertakan carrying case maupun carrying pouch-nya. Dan ini juga tidak bisa dilipat ya, hanya ukurannya bisa digeser-geser, di-extend gitu, buat menyesuaikan dengan posisi telinga kamu. Dan ini, seperti tadi saya bilang, tidak terlalu menjepit di telinga, di kepala, jadi bisa dibilang kalaupun dipakai berjam-jam masih nyaman ya. Walaupun saya sarankan jangan terlalu lama pakai headphone ataupun earphone demi kesehatan telinga kita. Mungkin satu lagi yang kurang adalah buku manual yang tidak disertakan di dalam paket penjualan. Kamu harus download sendiri di webnya biar kamu bisa optimalkan fungsi tombol-tombolnya ya. Karena ini ada beberapa fungsi yang nggak di-cover di kardusnya itu. Seperti misalkan buat pairing itu dengan tekan tombol power dan tombol mute ya. Jadi memang ada tombol mute-nya buat matiin mikrofon. Jadi kalau misalkan dipakai Zoom, kamu pengen mute dengan cepat, tinggal tekan di sebelah kiri paling bawah, itu adalah tombol mute ya. Sementara buat pindah antara wireless pakai dongle dengan wireless yang Bluetooth, itu tekan dan tahan tombol mute doang. Fitur terakhir yang akan saya bahas di video kali ini adalah dual mikrofonnya. Keduanya terletak di head atau housing sebelah kiri. Nah, ini akan membantu agar perekaman suara untuk mikrofon terdengar lebih jelas lagi dengan mengaburkan suara background dan memperjelas suara kita. Ini harganya masih lumayan terjangkau, masih di bawah 1.900.000-an gitu. Dan yang paling bikin saya teringat atau ikonik dari desainnya adalah kabel coil yang menghubungkan kedua housingnya ya ke sini nih. Ini keren banget asli. Sekarang bahas sound quality-nya. Jadi kalau untuk musik ini bisa dibilang so-so ya. Kalau kamu pakai buat dengerin musik sambil kerja, sambil ngetik, atau sambil ngapain, ini masih enak. Jadi kita tidak terlalu fokus ke musiknya, hanya sebagai pengiring saja. Ini masih oke banget. Tapi kalau kamu mau bener-bener fokus dengerin musik, menurut saya ini rada kurang powerful ya. Kurang nonjok kalau di bagian kick snare, bassnya ada, tapi enggak yang meletup-letup banget juga enggak. Lebih ke balance memang. Dan buat main game, karakter suaranya itu bisa dibilang kurang bumi sih dibandingkan headphone gaming lain yang saya punya. Tapi masalah virtualisasi udah bagus, di mana suara arah dari langkah lawan, tembakan lawan dari mana, udah bisa direpresentasikan dengan baik sehingga kita bisa tebak arahnya dari mana
dan memperkirakan jaraknya juga, alias sound stagingnya juga lumayan bagus. Untuk delay sendiri, kalau pakai dongle gini, asli ini bahkan saya sering pakai buat ngedit video ya. Bisa dibilang minim banget, hampir nol delaynya kalau pakai dongle yang ini ya. Kalau pakai Bluetooth, di mobile phone, saya pakainya Vivo T1 Pro 5G kemarin buat ngetesnya. Buat langkah di PUBG Mobile, ketika saya berhenti, masih ada ekor langkahnya, sekitar 1-2 langkah. Kadang saya 1 langkah saja, dan buat nembak, single shot udah on point ya, meskipun pakai scope yang rada besar, 3-4 kali. Nah, kalau kamu mau suara langkahnya lebih sinkron lagi, matikan kodek AAC-nya dan berpaling ke kodek SBC. Setelah melakukan itu, terasa suara langkahnya berkurang signifikan antara 1 langkah atau hampir nggak ada ya. Dan segini menurut saya sih approve ya buat dikatakan sebagai sebuah wireless headphone gaming. Mikrofonnya gimana? Buat ukuran sebuah headphone, ini keren ya. Padahal kan mikrofonnya nggak bertangkai ke depan mulut nih. Masih ada di housing sebelah, bentar. Kiri. Kiri ya. Gimana ya? Suaranya itu natural banget. Detailnya cukup kaya juga. Cuma entah kenapa ketika pakai wireless dongle ini di Mac Mini saya, ketika saya ngerekam audio, itu kayak ada interferensi suara ya, kayak ada bunyi dengung masuk gitu ke perekaman audionya. Hal itu tidak terjadi di perekaman audio dengan Bluetooth. Kira-kira seperti ini suaranya, kalau menurut saya bagus, kalau menurut teman-teman gimana? Ya, ini adalah contoh perekaman audio dengan mikrofonnya wireless gaming headset Logitech G435. Saya rekam di aplikasi Wondershare Filmora. Ini adalah video editor yang bisa sekaligus buat voice over. Kira-kira gimana suaranya? Nah, kali ini sama dari Logitech G435 juga, tapi sekarang koneksinya berbeda ke PC saya atau ke Mac saya. Kali ini pakai koneksi Bluetooth ya. Silahkan disimak juga audionya. Apakah detailnya menurun, karakternya berubah, gainnya sama atau tidak? Silakan disimak dan dinilai dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Dan jangan lupa di komen gimana sih mikrofon dari Bluetooth gaming headset seperti ini. Oke, sudah lengkap semua kali ya bahasannya mengenai desainnya, fitur, kemudian suaranya, mikrofonnya, dan juga virtualisasi buat gaming serta latensinya. Gimana? Menarik nggak ini kalau di harga 900 ribuan? Kalau menurut saya ini menarik di level harganya dengan kekuatan utamanya ada pada lightweight-nya itu. Ringan banget dipakai, nggak bikin capek, nggak bikin pegal, nggak bikin sakit di telinga. Walaupun memang masih ada masukan ya yang harus diperbaiki mungkin di Logitech di seri berikutnya, di mana suaranya mungkin harusnya lebih bombastis ya kalau buat gaming, dan juga ukurannya mungkin bisa dilebih besarkan lagi. Karena buat saya yang kepalanya lumayan besar, ini ngepas banget. Jadi harus maju ke depan sedikit biar enak pakainya ya. Masukan selanjutnya mungkin ada di masalah portabilitasnya. Kalau mau dibawa bepergian, ini si dongle-nya ini nggak punya tempat yang membuatnya aman dibawa-bawa gitu ya. Takut hilang loh dongle ini. Kalau hilang, sayang banget. Tinggal konektivitas Bluetooth-nya doang kan. Kemudian juga nggak bisa dilipat dan nggak ada carrying case maupun carrying pouch-nya. Tapi kalau balik ke fungsinya, punya 2 konektivitas wireless itu menurut saya juara banget di level harga segini ya. Karena delay-nya bisa dibikin minim banget buat kamu mobile gamers dengan Bluetooth, bahkan hampir nol buat kamu PC gamers ya. Tinggal colok ke port USB, udah kerasa hampir nggak ada delay-nya. Bahkan buat ngedit pun masih enak, suaranya cukup berimbang, cukup balance, dan tidak terlalu booming, malah bagus sebetulnya kalau buat ngedit. But overall sih ini produk keren lah. Kalau kamu tertarik, misalkan pengen meminangnya, saya akan cantumkan linknya di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.